Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello student. How are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. So today we are going to about degree of comparison. Okay, get ready for the lesson. Oke, di kesempatan kali ini di pertemuan pagi ini kita akan membahas mengenai degree of comparison. Apa sih degree of comparison? Nah, degree of comparison itu adalah degree of comparison are used when we compare one person or one thing with another. Jadi pengertian dari degree of comparison itu adalah tingkat perbandingan, di mana tingkat perbandingan tersebut itu adalah merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain berdasarkan sifatnya. Atau bisa disebut juga degree of comparison itu digunakan ketika kita membandingkan satu orang atau satu benda dengan yang lainnya. Dalam degree of comparison ini berlaku untuk kata sifat dan kata keterangan, dan tidak berlaku untuk kata benda dan kata kerja. Jadi degree of comparison hanya untuk kata sifat dan keterangan, untuk kata benda dan kata kerja itu tidak berlaku. Okay. Nah, there are three of type from degree of comparison. Jadi ada 3 tipe dari degree of comparison. The first is positive degree, and the second is comparative degree, and the third is superlative degree. Jadi ada 3 tipe dalam perbandingan atau degree of comparison. Yang pertama positive degree. Positive degree itu kita membandingkan dua benda yang sama sifatnya, istilahnya gitu. Kalau yang kedua ada comparative degree. Jadi kita membandingkan dua benda atau dua kata sifat, di mana tingkatan di sini adalah tingkatan lebih. Dan yang ketiga, superlatif itu adalah tingkatan paling. Positive degree adalah tingkatan sama, comparative degree adalah tingkatan lebih, superlative degree adalah tingkatan paling. Nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Oke, the next. Oke, the first is positive degree. The positive degree is used to refer to one object, person, or place. Jadi di sini dalam positive degree itu membandingkan satu benda, satu orang, atau satu tempat, di mana kita itu membandingkan dalam tingkatan sama. Jadi jika ada dua benda, berarti tingkatannya adalah sama. Ada adjektif atau adverb yang tingkatannya sama. Di sini kita menggunakan rumus. Nah, di titik-titik sini itu nanti ada subjek. Baru kita pakai rumus S plus adjective or adverb plus S, di mana SS yang berada di depan dan di paling belakang itu adalah menandakan bahwa tingkatannya adalah sama. Jadi di sini adalah S plus kata sifat atau kata keterangan baru ditambah S. Ini adalah rumusnya. Seperti contoh di bawahnya adalah Jack is as clever as James. Jadi ya yang berarti Jack sama pinternya atau sama pandainya dengan James. Di mana di sini antara Jack dan James itu sama-sama pinter atau pandai. Ini sudah rumus paten. Jadi untuk positive degree itu adalah tingkat perbandingan yang membandingkan dua benda atau dua orang di mana perbandingannya adalah sama. Oke, next. The second is comparative degree. The comparative degree refer to a greater degree of adjective as compared to the positive degree.
Jadi dalam tingkatan komparatif di sini artinya adalah kita membandingkan dua perbandingan di mana tingkatannya adalah lebih. Nanti ada dua keterangan atau dua rumus. Yang pertama, rumusnya one syllable adjective. Jika adjektifnya adalah satu suku kata. Di sini ada kata syllable. Syllable itu adalah suku kata. Jadi untuk satu suku kata dalam adjektif, kita menggunakan rumus adjektif plus nanti adjektifnya ditambahi er atau r, baru dikasih tanda then. Itu adalah rumus jika satu suku kata. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita menggunakan akhiran r, itu jika suku kata. Seperti contohnya adalah large, jadi larger, close, jadi closer, safe, jadi safer. Itu berarti tandanya kita menggunakan akhiran r. Kalau untuk akhiran er, itu jika kata sifatnya itu cuma 3 kata. For example, fat. Jadi fatter, T-nya di double, artinya huruf paling akhir di double, baru ditambah er. Contohnya di situ ada fat, jadi fatter, T-nya double. Big, G-nya harus double, ditambah er. Hot, T-nya harus double, ditambah er. Dan masih banyak lagi contohnya. Ada lagi yang ketiga, di kotak yang merah, ada busy. Di mana jika ada kata kerja yang berakhiran dengan y, nanti y berubah jadi i dan ditambah er. Contohnya busy, busier. Happy, happier. Pretty, prettier. Oke, untuk contohnya, for example is, her house is bigger than my house. Nah, kita sudah menggunakan kata bigger. Her house, rumahnya, itu lebih besar daripada rumah saya. Itu contohnya. Jadi di sini contohnya untuk comparative degree itu adalah tingkat perbandingannya adalah lebih. Kalau yang tadi positive degree itu adalah tingkat perbandingannya sama, kalau comparative degree adalah tingkatannya lebih. Di mana kapan kita menggunakan r dan kapan kita menggunakan er. Kalau kita dalam kata sifatnya menggunakan satu suku kata, kita menggunakan akhiran kata sifatnya adalah r atau er. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau kita pakai r, itu jika kata sifatnya large, close, safe. Kita menggunakan er jika kata sifatnya hanya 3 huruf dan huruf terakhir di double baru tambah er. Ada lagi satunya adalah jika kata sifatnya akhirnya adalah y dirubah jadi i baru ditambah er. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk kata sifat yang suku katanya lebih dari 1. Kalau tadi kita suku katanya cuma 1, kita menggunakan kata sifatnya cuma dikasih tambahan r atau er. Kalau untuk lebih dari 1 suku kata, kita menggunakan rumus ini. Jadi tambah more plus adjektif baru then. Jadi tidak ada r atau er yang Ibu sebutkan tadi, cuma kita tambahnya untuk kata sifatnya adalah plus more. For example, famous kan lebih dari 1 suku kata. Kalau tadi kan cuma large, fat, big. Nah, itu kan cuma 1 suku kata. Kalau di sini famous, careless, active. Berarti kan lebih dari 2 suku kata. Jadi kita hanya menambahkan more di depannya kata sifat atau di depannya adjektif. Jadi untuk kata sifat yang lebih dari 1 suku kata, kita tambahi adjektifnya hanya cukup more di depan. Kalau yang tadi r atau er.
For example, beautiful, more beautiful, expensive, more expensive, delicious, more delicious. For example, Sari is more beautiful than Risa. Jadi Sari lebih cantik daripada Risa. Ini contohnya. Jadi di mana dalam penggunaan kata tambahan adjektif tambah R atau ER itu jika satu suku kata. Kalau lebih dari satu suku kata, kita menambahkan more di depannya adjektif atau di depannya kata sifat. Itu bedanya. Itu untuk tingkatan komparatif. Oke, next. The last is superlative degree. The superlative degree refers to the greatest degree of adjective. Jadi untuk tingkatan superlative degree di sini atau tingkatan paling. Jadi untuk superlative degree di sini adalah tingkatan paling. Kalau positive degree tadi adalah tingkatan sama, comparative degree adalah tingkatan lebih, kalau superlative degree adalah tingkatan paling. Di mana dalam superlative degree itu nanti adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat paling atau dari semua perbandingannya. Oke, ini ada rumusnya. Ada rumus jika satu suku kata. Jadi, jika kata sifatnya adalah satu suku kata, kita menggunakan adjektif plus st atau est. Bedanya tadi, kalau tadi adjektifnya ditambah r atau ir dalam tingkatan lebih, kalau dalam tingkatan comparative degree. Kalau untuk superlative degree itu kita tambah st atau est. Kalau tadi lebih, kalau ini paling. Oke. Next. Nah, kapan kita menggunakan kata sifat yang berakhiran st dan est? Kita menggunakan st itu jika kata sifatnya gini, large plus safe. Nanti kita langsung tambah st. Sedangkan hanya seperti tadi, hanya tiga huruf, fat, big, hot. Berarti kita dobelkan huruf yang terakhir, baru ditambah est. Seperti itu. Jadi, untuk pola kalimatnya, tambahan st atau est itu sama seperti tingkat perbandingan comparative degree tadi. For example, she is the first among her friends. Dia sangat gemuk daripada teman-temannya. Jadi gini, perlu digarisbawahi untuk tingkatan perbandingan paling di sini, tingkat perbandingannya adalah 1 dibandingkan dengan kelompok. Di mana nanti kata sifatnya itu ada yang akhiran st dan ada juga akhiran est. Ada juga akhiran most. Kalau st dan est itu jika kata sifatnya cuma satu suku kata. Kalau nanti jika lebih dari satu suku kata, ini adalah rumus yang digunakan. Ditambah dengan most. Jadi di depannya adjektif ada tambahan most. For example, is famous, the most famous. Careless, the most careless. Active, the most active. Beautiful, the most beautiful. Expensive, the most expensive. Diligent, the most diligent. Oke, perlu kalian ingat, untuk kata sifat di dalam superlatif atau tingkatan paling, sebelum kata most itu biasanya ditambah dengan the. Jadi apapun, jika kita menggunakan most, kata sifat apapun di mana kita menggunakan most, yang di depannya most pasti dikasih kata the. For example, Baim Wong is the most famous artist. Baim Wong adalah artis yang paling terkenal. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi di sini kita menggunakan tingkatan paling untuk adjektifnya. Oke? Nah, ini ada beberapa pengecualian. Jadi ada pengecualian dalam kata sifat.
Kalau tadi untuk kata sifat yang tingkatan positive degree itu tingkatannya 1 dengan 1, tapi tingkatannya adalah sama. Untuk comparative degree itu 1 dengan 1, tapi tingkatannya lebih dengan rumus R tambah ER itu jika satu suku kata. Sedangkan tambah more, kata sifat ditambah more, atau more baru kata sifat, itu jika kata sifatnya adalah lebih dari satu suku kata. Begitu juga dengan superlative degree. Superlative degree itu jika kita pakai ST atau EST itu jika kata sifatnya lebih cuma satu suku kata. Kalau sedangkan lebih dari satu suku kata kita menggunakan the most gitu. Ini ada pengecualian. Jadi untuk kata sifat di sini tidak lagi kita menggunakan more, SS, ES, EST, ER, dan R, tapi ini memang ada pengecualian. Jadi jika positifnya kita menggunakan kata sifatnya good, di komparatifnya kita better, dan superlatifnya the best. Jika ada kata bad, kata sifatnya bad, jadi worse, superlatifnya the worst. Di positifnya ada far, komparatifnya farther, superlatifnya tingkatan perbandingan yang palingnya the farthest. Di tingkatan sama ada little, di tingkatan lebih ada less, di tingkatan paling ada least. Di tingkatan samanya ada many, much, some, di tingkatan lebihnya ada more, tingkatan palingnya kita menggunakan most. Jadi ini harus hafal dalam kata sifat tersebut. Jadi bukan berarti kita menambahkan akhiran ER, akhiran R, akhiran EST, akhiran ST, atau more atau most, tapi kita sudah ada ketentuan yang paling pokok atau sudah paten. Okay? I think enough my presentation today. And I will hope that you get what that you to understand. Here I have the task for you. The three point. The first is make 5 sentences that show positive degree, and the third is make 5 sentences that show comparative degree, and the third atau last is make 5 sentences that show superlative degree. Dimana tadi sudah Ibu jelaskan dengan jelas bahwa positive degree itu adalah tingkatan perbandingannya sama. Kalau comparative degree itu adalah tingkatan perbandingannya lebih, dan untuk superlative degree itu adalah tingkatan perbandingannya adalah paling. Dimana kalau yang nomor pertama positive degree itu tingkatannya sama, jadi 1 dengan 1 perbandingannya sama. Comparative degree itu 1 dengan 1 tapi perbandingannya adalah lebih. Kalau yang nomor 3 itu 1 dengan kelompok, dimana perbandingannya adalah paling. Dimana dalam superlative degree itu yang dibandingkan ada 1 dengan kelompok. Misal 1 anak dengan 1 kelas, 1 anak dengan 1 desa, dan lain sebagainya. Okay, I think enough. And thank you for attention. And don't forget to like and subscribe this material. And thank you.